Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah mabad. Perkenalkan, nama saya Citra Cendano dari Pendidikan Geografi semester 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ingin menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Oleh karena itu, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global. Terus ada penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin meningkat signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Berikut ini dijabarkan secara lebih detail mengenai penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Yang pertama, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti energi, transportasi, industri peternakan sapi, industri pertanian, limbah industri dan limbah rumah tangga. Yang kedua, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi akibat pencemaran oleh laut, limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang keempat, mencairnya es kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Berikut dampak pemanasan global. Pemanasan global bukanlah teori belaka, namun sudah terjadi dan dampaknya akan terus bertambah buruk. Berikut ini paparan dampak pemanasan global baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair, yang menyebabkan kota-kota besar di dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak di sepanjang garis pantai. Yang kedua, meningkatnya temperatur secara konstan. Karena suhu semakin panas setiap tahun, tentu saja ini menjadi berbahaya bagi makhluk hidup, khususnya kita manusia. Yang ketiga, musim kemarau akan lebih panjang. Pada sebagian besar di wilayah dunia, terutama di wilayah dua musim seperti Indonesia, musim kemarau akan menjadi lebih panjang. Yang keempat, laut menjadi semakin hangat. Hal ini memberikan dampak yang lebih besar, yakni matinya koral. Jika koral di lautan mati, maka sebagian besar ekosistem di laut akan sangat rentan untuk musnah. Berikut cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kebutuhan listrik dan di pembangkit listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang agar tidak dapat mencemari lautan. Kita dapat mengganti kantong plastik dengan shopping bag. Yang ketiga, mengurangi memakan daging sapi.
Memang hal ini sangatlah sederhana, tapi halnya dapat jauh menurunkan jejak karbon. Yang keempat, memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi jejak karbon dioksida yang kita hasilkan. Yang terakhir, yang kelima, menanam pohon. Dengan melakukan ini kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Oleh karena itu, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto ingin mengajak kawan semua untuk menyelamatkan bumi. Dan berikut ini adalah beberapa langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita untuk membantu atau meringankan beban bumi. Yang pertama, hindari penggunaan plastik. Yang kedua, gunakan transportasi umum. Yang ketiga, gunakan listrik secukupnya. Yang keempat, pilih energi surya. Yang terakhir, yang kelima, menanam pohon. Dengan melakukan hal-hal kecil di atas, kita berperan dalam melestarikan lingkungan dan menjaga bumi dari fenomena pemanasan global. Mari kita praktikkan bersama karena semuanya bermula dari kita sendiri. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebagai penutup, saya akan tampilkan cuplikan video tentang pemanasan global. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, sepertinya bumi kita ini makin memanas dan juga terkadang cuacanya tidak menentu. Apa sih penyebabnya? Kok hal itu bisa terjadi? Ayo kita lihat. Semua hal ini pasti disebabkan karena pemanasan global atau yang bisa kita sebut sebagai global warming. Lihat saja, gletser di Antartika sudah mulai mencair. Padahal kita tahu sendiri di Antartika itu sangat dingin. Tapi kenapa bisa mencair ya? Ayo kita cari tahu, apa sih arti pemanasan global dan apa saja sih dampak-dampak yang bisa terjadi. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Berikut ini adalah dampak-dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Adalah melelehnya gletser di Gletser Muir, Alaska. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa es di Arktik juga berkurang dengan drastis. Tentunya ini merupakan masalah bagi hewan-hewan Arktik karena habitatnya terganggu. Lalu, sebagian pulau San Blas di Panama yang tenggelam akibat dari naiknya permukaan air. Lalu, sebagian danau Oroville berubah menjadi daratan karena suhu yang tinggi sehingga pohon lebih banyak menyerap air dari danau. Bahkan, berdampak juga pada fenomena alam aneh yang terjadi seperti hujan salju di Mesir. Lalu, kebutuhan air manusia pun semakin meningkat dan beberapa daerah tidak mencukupinya. Pada kesehatan terjadi diare karena kurangnya pemenuhan air dan makanan. Terjadi asma karena polusi udara dan juga koleria akibat dari kualitas air yang rendah. Global warming. Tentu istilah ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Global warming merupakan salah satu masalah besar yang masih harus diatasi. Tapi, apakah teman-teman tahu apa penyebab dari global warming? Kehidupan manusia di seluruh dunia tentu tidak dapat terlepas dari transportasi. Tapi, hasil dari penggunaan transportasi adalah gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida. Tak hanya itu juga, pabrik yang menjadi lahan pekerjaan menghasilkan gas berbahaya seperti dinitrogen oksida. Bahkan hal yang tak kita sadari seperti gas buang sapi mengandung gas metana. Penggunaan AC yang sering kita lakukan setiap hari juga mengandung klorofluorokarbon. Keempat sumber ini menyumbangkan gas-gas berbahaya yang dapat meningkatkan temperatur bumi dan menyebabkan global warming. Cara mencegah global warming. Global warming adalah salah satu masalah dunia yang masih harus kita hadapi. Namun, tentunya kita dapat mengurangi dampak dari global warming dengan berbagai macam cara. Seperti
Menghemat kertas. Kertas terbuat dari batang kayu pohon di hutan. Dengan bersikap bijak dan hemat penggunaan kertas, secara tidak langsung akan mendukung dan menolong keberlangsungan pohon yang ada di hutan sehingga dapat menjadi lebih baik. Hemat listrik. Sebagian besar dari karbon dioksida dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Dengan demikian, jika kita berhemat listrik, maka secara tidak langsung kita mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Melestarikan hutan. Keberadaan hutan sangat penting karena merupakan penyumbang terbesar oksigen di bumi. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan, penyeimbang alam, serta merupakan paru-paru dunia. Berjalan. Biasakanlah dengan berjalan untuk berpergian ke suatu tempat yang jaraknya tidak jauh untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida oleh transportasi. Say no to plastik. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Hingga waktunya terurai, plastik akan menjadi sampah di bumi. Bahkan jika ingin dibakar, plastik akan menghasilkan gas beracun yang mengganggu pernafasan dan pencemaran udara. Menghemat pemakaian air conditioner. Karena air conditioner mengeluarkan gas CFC yang dapat meningkatkan temperatur bumi. Jika terpaksa memakai air conditioner, tutup pintu dan jendela selama AC menyala, atur suhu sejuk secukupnya sekitar 21-24 derajat Celcius. Mengganti lampu bohlam Anda ke jenis CVL sesuai dengan daya listrik. Meski harganya agak mahal, lampu ini lebih hemat listrik dan awet. Recycle. Tentunya hal ini sudah sangat sering didengar, bahkan dijadikan materi untuk mata pelajaran di sekolah. Baik sekali daur ulang bisa lakukan seperti berikut ini. Dan salah satunya, mendaur ulang sampah menjadi kaleng yang berlangsung selama 6 minggu. Namun, memerlukan alat-alat yang berteknologi tinggi. Marilah sebarkan berita ini kepada orang-orang di sekitar Anda agar mereka turut berperan serta dalam menyelamatkan bumi. Stop global warming from now.